Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan, salam jumpa lagi. Saya tetap berdoa dan selalu berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita bisa kembali hari ini mendapatkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, diajar dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah bertentu adalah nilai kekuatan kita. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa Surgawi yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan sehingga kami ada sampai hari ini ada oleh karena anugerah Tuhan. Kembali kami boleh mendapatkan firman-Mu, diajar dengan kebenaran kehendak-Mu untuk hidup kami selalu seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom sekali lagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Hari ini tema kita adalah mengenali sifat dan siasat musuh kita. Mengenali siasat dan sifat musuh kita, yaitu iblis. Sangat disayangkan Bapak Ibu, banyak orang Kristen iblis itu sudah dianggap tidak berbahaya. Iya kan, sudah dianggap sepi, sudah dianggap itu bukan bahaya laten lagi dalam kehidupannya. Itu patut disayangkan. Nah, hari ini saudaraku kita akan mendapatkan nilai kebenaran dari firman Tuhan mengenai siasat dan sifat si iblis atau musuh kita. Agar kita secara prinsip mengetahui dalam hal ini sehingga kita tidak termakan prinsip-prinsip yang iblis adakan atau siasat-siasat yang iblis adakan. Adapun yang pertama saudaraku, sifat dan siasat iblis adalah dengan cara konsisten. Iblis itu sangat konsisten. Kita lihat saudaraku di 1 Petrus 5 ayat 8-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saya baca sekali lagi, sadarlah dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Alkitab tidak menjelaskan Bapak Ibu, sampai seberapa lama iblis itu berjalan mengelilingi sekeliling kita seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan pastinya ini saudaraku seumur hidup manusia, seumur hidup kita. Yang dia sangat konsisten sekali Bapak Ibu guna menghancurkan manusia, guna membinasakan manusia. Itu sifat iblis tuh. Kalau kita tidak konsisten dalam kebenaran Tuhan, dan di situ sangat mudah dihancurkan oleh si iblis tersebut. Perlu kita hati-hati saudaraku, sebab banyak contoh orang-orang Kristen tidak konsisten untuk berprinsip dalam kebenaran Tuhan, sehingga jatuh dalam dosa dan mampu dikalahkan oleh si iblis tersebut. Sangat mengerikan bukan? Saudaraku, jadi sifat unggul si iblis yang pertama ini adalah konsisten. Konsisten, dia selalu menghancurkan manusia, ingin menghancurkan manusia. Iya kan? Jadi tidak ada istilahnya iblis bisa berbuat baik. Dia konsisten untuk berbuat jahat. Konsisten untuk menghancurkan manusia. Loh, kalau kita tidak konsisten dalam kebenaran Tuhan, dengan apa kita melawan si iblis tersebut? Dengan apa kita mampu bertahan untuk berkemenangan melawan si iblis tersebut, Bapak Ibu? Jadi di sini kita mesti waspada, selalu waspada, dan selalu berhati-hati terhadap musuh kita ini. Musuh bahaya latin yang bisa menghancurkan kita kapanpun kalau kita tidak konsisten di dalam kebenaran Tuhan. Ini penting ya Bapak Ibu untuk kita menyadari, sehingga kita jangan sampai kalah konsistennya, ya kan, terhadap iblis yang untuk menghancurkan kita. Kita tetap konsisten memegang kuat firman Tuhan, karena firman itulah yang membuat kita berkemenangan. Yang dikatakan di Yakobus 4 ayat 7,
Ya kan, saudara, tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis itu, maka dia akan lari dari hadapanmu. Kita tetap konsisten Bapak Ibu. Kita jangan sampai kehabisan nafas di dalam hal untuk dalam kebenaran. Kita terus selalu konsisten, selalu konsisten. Kita ingat baik bahwa musuh kita tuh konsisten untuk menjatuhkan kita. Jadi kita jangan kalah konsistennya untuk tetap bertahan dalam kebenaran Tuhan. Sebab jika kita tidak konsisten di dalam kebenaran firman Tuhan, pastinya kita akan jatuh di dalam dosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Itu yang dikehendaki oleh iblis. Makanya benar sekali dan tepat sekali apa yang dikatakan Alkitab. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, yang orang dapat dibinasakannya, orang dapat dihancurkannya. Sangat konsisten sekali. Ingat baik, konsistensi iblis tidak perlu kita ragukan. Begitu pula konsistensi kita dengan kebenaran firman Tuhan juga tidak perlu kita ragukan. Jadi benar-benar kita tetap mengandalkan Tuhan, bersandar hanya dengan perlindungan Tuhan. Amin. Jangan keluar dari wilayah itu, kita tetap dalam penyertaan Tuhan. Sehingga kita hidup berkemenangan di dalam kehidupan ini. Kemudian saudaraku, kita lihat yang kedua. Iblis mempunyai cara itu dengan cara konstruktif. Dia bikin ibarat sebuah bangunan, dia bikin sedemikian rupa Bapak Ibu, ada atas, ada tengah, ada bawah. Jadi sangat konstruktif sekali. Kita lihat saudaraku di Lukas 4 ayat 1 sampai 12. Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicoba iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Kita lihat saudaraku, di dalam kelaparan yang sangat hebat, iblis melancarkan serangannya tiga sekaligus, 3 sasaran. Itu seperti konstruksi, kondisi keadaan bangunan yang mana sekali serang 3 tempat, 3 posisi. Saudaraku, apakah itu tidak mengerikan? Pertama, iblis menyerang Yesus itu saudaraku dalam sisi seleranya. Orang kelaparan Bapak Ibu itu akan kondisinya sangat lemah sekali. Jadi saudaraku dibilang, kalau engkau anak Allah jadikan batu-batu ini roti. Lihat Bapak Ibu, serangannya begitu hebat dalam posisi manusia dalam kelaparan. Ya kan, untuk memakan hal yang sangat amat tidak lumrah. Hal-hal yang sangat amat mengerikan Bapak Ibu. Makanya kalau orang lagi kelaparan Bapak Ibu, itu hawa nafsunya sangat tinggi. Dan dia mudah marah, mudah kecewa, dan mudah sekali rakus Bapak Ibu. Nah ini diserang sama terhadap Yesus, seleranya, kedagingannya Bapak Ibu. Makanya di sini saudaraku, hati-hati dalam peristiwa kita kelaparan. Banyak hal soal kelaparan Bapak Ibu. Lapar mata, lapar hati, lapar dalam hal kedagingan. Yang dalam hal ini kalau kita tidak hati-hati, serangan iblis adalah supaya kita memakan hal yang haram, memakan hal yang mengerikan, memakan hal yang mematikan. Makanya Yesus melawan firman Tuhan. Ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan.
Ini satu nilai perlawanan yang tepat yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah dengan firman. Jadi manusia itu bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah. Kita sebaiknya dihidupkan oleh firman Allah. Hidup karena firman Allah, bukan hidup karena kedagingan. Bukan hidup karena hawa nafsu, Bapak Ibu. Ya kan? Serangan yang pertama ini sungguh amat mematikan, ya, yang diserang kepada nilai Kristus Yesus. Kepada Yesus Kristus yang sedang kelaparan. Yesus itu juga manusia, Bapak Ibu, ya kan? Posisi dia lemah, diserang seleranya. Makanya hati-hati dengan selera kita. Ya kan, saudaraku, hati-hati dengan kelaparan kita. Banyak hal, ya kan, saudaraku, yang identik dengan kelaparan, Bapak Ibu. Makanya banyak orang Kristen jatuh di situ. Ya kan, dia dahaga harta, dahaga kedudukan, dahaga tata, wanita, sehingga akhirnya saudaraku menghancurkan dirinya sendiri atas bujukan iblis. Makanya harus dilawan dengan firman. Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah. Itu satu perlawanan yang mematahkan siasat si jahat, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa dihancurkan oleh nilai-nilai serangan dari iblis tersebut. Ya kan, dengan konstruksi-konstruksi yang dibuat oleh si musuh. Kemudian serangan yang kedua adalah bicara salarinya, saudaraku. Bicara mengenai upah. Kalau orang lagi kelaparan, Bapak Ibu, itu sangat lahap sekali soal nilai upah. Soal nilai salary, saudaraku. Soal nilai-nilai kondisi yang mana membutuhkan menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan yang dibutuhkan selain makanan. Jadi salarinya itu, saudaraku, kata iblis, sembahlah aku, maka dunia ini menjadi milikmu. Wah, kacau, Bapak Ibu. Yang iblis lontarkan di ayat 3-4. Yang dilontarkan kepada nilai-nilai yang, jikalau engkau menyembah aku, ayat 7, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi berkata kepada iblis ini, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi iblis menyuruh Yesus menyembah Dia. Kemudian iblis memberikan dunia beserta isinya. Ya kan? Ini bicara salary, bicara upah. Makanya orang kelaparan seringkali, saudaraku, kecewa dan mencari apa yang harus dia dapatkan. Nah, bukan mencari dengan firman Tuhan yang harus menjadikan dirinya berkemenangan, tetapi mencari nilai keduniawian. Yang penting untung, walaupun ujung-ujungnya buntung. Banyak orang Kristen sudah menyembah iblis. Ya kan, karena ingin memiliki dunia beserta isinya. Apa gunanya engkau memiliki dunia beserta isinya kalau jiwa binasa? Makanya hati-hati dengan kelaparannya kita. Ya kan, yang sangat membutuhkan satu nilai kebutuhan nilai kedagingan. Sehingga ditawarkanlah sama iblis. Ya kan, untuk menyembah dia dan dunia menjadi milik orang yang mau menyembah dia. Tapi dengan tepat Yesus mengatakan, sembahlah Tuhan Allahmu. Saudaraku, iblis tidak bisa bertobat karena dia udah roh. Roh tidak ada lagi nilai pertobatan, Bapak Ibu. Kita mesti mengerti dengan hal tersebut. Jadi saudaraku, Tuhan dengan tegas mengatakan, sembahlah Tuhan Allahmu. Dengan demikian, hanya menyembah Tuhan Allah lah kita boleh hidup. Tapi iblis nggak bisa, karena namanya iblis sudah paten, dia jahat. Dia paten melawan Tuhan. Kemudian serangan yang ketiga kepada Yesus adalah serangan kesombongan, Bapak Ibu. Ya kan? Keserangan kesombongan dikatakan secara spiritualnya dia kelaparan, ayat 5-8, dalam posisi kelaparan diserang kesombongannya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, seringkali saudaraku, tanpa disadari banyak orang Kristen sering mencobai Tuhan Allah. Mentang-mentang dia anak Allah, kemudian dia benar-benar berani berbuat dosa yang dinyatakan tidak apa-apa. Itu sangat mengerikan. Itu sedang mencobai Allah loh, Bapak Ibu. Sedang mencobai Tuhan Allah. Kita tidak boleh mencobai Tuhan Allah. Kita tidak boleh sombong. Mentang-mentang kita warga sorga. Ya kan, kemudian kita coba-coba bermain dengan berbahayanya dosa. Dengan bermain dengan kenajisan, bermain dengan perdukunan. Tidak bisa. Kita tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Ya kan, kita harus menyadari, Bapak Ibu,
Tiga sasaran ini yang iblis buat satu nilai konstruktif, yang mana dengan cara seperti ini dia berharap Yesus bisa dihancurkan. Ternyata tidak bisa. Karena apa? Karena Yesus melawan dengan firman Allah. Firman Allah itu adalah pedang roh. Makanya setiap kita harus ingat akan firman Allah, harus mengerti akan firman Allah, dan harus percaya akan firman Allah yang untuk memadamkan api si jahat, saudaraku. Penting bagi setiap kita, ya kan, supaya kita tidak bisa dihancurkan oleh nilai serangan yang frontal sedemikian rupa oleh iblis. Ingat baik, ada tiga serangan yang secara konstruktif saat kita menderita kelaparan yang akan menghancurkan kita. Lawannya adalah dengan firman Allah, supaya kita berkemenangan sebagaimana Yesus berkemenangan lawan iblis. Kemudian yang ketiga, dengan cara kondusif. Iblis mampu mengadakan satu nilai hal yang kondusif keadaannya. Kita lihat Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kira-kira waktu yang baik, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pikirkan mengenai iblis ini? Iya kan? Menurut saya, Bapak Ibu, menurut tafsir saya, waktu yang baik bagi iblis adalah dia menciptakan seakan-akan dia tidak ada. Seakan-akan dia tidak dianggap, tidak lagi berbahaya. Nah, ini seringkali, saudaraku, juga diungkapkan oleh banyak orang Kristen yang menganggap iblis itu sudah tidak ada. Yang menganggap iblis itu sudah tidak membahayakan lagi dirinya. Yang menganggap iblis itu bukan bahaya laten lagi. Sehingga dengan demikian masuk perangkap nilai kondusif yang iblis buat. Sehingga iblis begitu berpura-pura, sehingga iblis itu tidak lagi dianggap berbahaya. Sayang sekali banyak orang Kristen menganggap seperti itu. Ya kan, mengenai lamanya waktu bagi iblis tidak penting. Ya kan, saudaraku, karena dia artinya hidup dalam kekekalan, dalam sebagai iblis. Jadi dia bisa menciptakan suasana yang kondusif. Seakan-akan dia tidak berbahaya, padahal dia tetap berbahaya. Dia tetap adalah makhluk yang berbahaya. Dia tetap adalah pribadi yang berbahaya. Pembinasa keji yang mendatangkan maut. Tapi sayang sekali kalau kita tidak waspada, Bapak Ibu. Iya kan, yang seringkali banyak dilakukan oleh orang Kristen tidak waspada terhadap iblis ini. Makanya saudaraku berhasil dilumatnya, berhasil dikalahkannya, berhasil dihancurkannya. Berapa banyak orang Kristen hancur oleh nilai-nilai menganggap sepi si lawannya ini, si iblisnya ini. Jangan menganggap enteng iblis, Bapak Ibu. Ya kan, kalau kita tidak tetap bersandar kepada Tuhan, kita akan mampu dikalahkannya. Ingat baik, di dalam diri kita sebenarnya ada Roh Kudus. Roh yang lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Ya kan, saudaraku. Tetapi mengapa banyak orang Kristen dikalahkan oleh iblis? Itu tadi. Iblis menciptakan suasana yang kondusif, sehingga tidak disadari oleh umat Tuhan. Umat Tuhan berpikir bahwa lawannya sudah tidak berbahaya lagi, dan pada akhirnya lengah. Disitulah sasaran si jahat sangat empuk menghancurkan banyak umat Tuhan. Kita perlu hati-hati dengan cara siasat iblis ini, Bapak Ibu. Dengan sifat-sifat iblis ini. Kita walaupun kondisi tidak menyukai keadaan itu, tapi kita harus hati-hati. Jangan lebih bijaksana kita hati-hati daripada kita tidak sama sekali hati-hati. Amin, Bapak Ibu. Jangan lengah. Iblis itu sedang mengintip kita untuk kita dikalahkannya. Dengan cara kondusif dia ciptakan suasana sehingga terbukti kok banyak orang Kristen menganggap iblis itu sudah tidak bahaya lagi. Sangat mengerikan sekali, Bapak Ibu. Ia kan sangat mengerikan. Kita perlu hati-hati dengan sifat si iblis ini yang bisa menciptakan suasana yang sangat kondusif, yang membuat lawannya lengah, yang membuat lawannya mudah sekali hancurkannya. Kita mesti tetap waspada, styling kita tetap dalam kondisi styling yang tinggi. Yang keempat, dengan cara kontroversi. Iblis itu selalu melawan firman, selalu memutarbalikkan firman. Kita lihat di Kejadian 3, ayat 3-6. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat.
Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buah pohon, dari buahnya dan dimakannya, dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu paham kisah ini, Bapak Ibu? Kejatuhan Adam Hawa, ya kan? Yang mana iblis berhasil menjatuhkan Hawa dan Adam dengan memutarbalikkan fakta bahwa Tuhan bilang kalau kau makan buah yang dilarang itu akan mati. Iblis bilang tidak mati. Pola ini selalu berulang. Ingat baik, kalau ada yang memutarbalikkan firman, itu iblis. Itu adalah kaki tangan iblis. Itu adalah sifat iblis. Itu adalah cara iblis, yaitu kontroversi. Jadi kalau Tuhan bilang itu berdosa dan Anda bilang itu tidak berdosa, itu iblis. Jadi hati-hati dengan pikiran dan perasaanmu yang dipengaruhi oleh iblis. Makanya saudaraku, penyesat-penyesat ini selalu memutarbalikkan firman, selalu memutarbalikkan kebenaran. Dan sayangnya banyak orang Kristen termakan dengan bujuk rayu iblis yang mengikuti penyesat-penyesat tersebut. Sangat mengerikan pada akhirnya, pada kesudahannya. Hati-hati Bapak Ibu. Sekali lagi saya bicara upah dosa adalah maut. Kita lihat lagi kontroversi iblis di Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ini sifat salah satunya kontroversi. Jadi diputar balik firman. Tuhan bilang, aku mau ke Yerusalem. Nanti aku di sana dianiaya. Kemudian aku mati dan aku bangkit pada hari ketiga. Petrus tarik tangan Tuhan, dikatakan sekali-kali Tuhan Allah tidak melakukan itu kepadamu. Apa kata Yesus? Enyalah iblis, kau merupakan batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi lihat, sifat iblis sifat kontroversi. Yang tidak setuju untuk Yesus menjadi Mesias. Yang tidak kondisinya, dan bahkan ingin menggagalkan Yesus menjadi Mesias. Dan itu malah melalui pengaruh kepada Petrus. Ya kan, saudaraku? Jadi sekelas Rasul Petrus saja bisa dipengaruhi pikirannya oleh iblis. Ini Tuhan ngomong beneran loh Bapak Ibu. Inyalah engkau iblis, kau merupakan batu sandungan bagiku. Jadi sifat iblis yang kontroversi itu perlu kita ingetin loh Bapak Ibu. Kita perlu waspadai. Jikalau di dalam dirimu untuk ada yang melawan firman, itu sifat iblis. Jangan sampai kita kena kontaminasi oleh sifat iblis ini. Kalau Tuhan bilang, jagalah kekudusan, hiduplah dalam kekudusan. Kalau engkau berbuat najis, engkau akan termakan dengan sifat iblis. Hati-hati dengan kontroversi yang iblis adakan. Kalau Anda boleh baca lagi Yohanes 8 ayat 37 sampai 47. Itu lebih kontroversial lagi. So Yohanes 8 ayat 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dari dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia
tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Jelas? Jelas Bapak Ibu, kontroversi yang iblis buat. Ya kan, yang ingin membunuh kebenaran, yang selalu ingin melenyapkan kebenaran. Hati-hati. Di dalam diri kita ada kebenaran, ada firman Allah. Jangan coba-coba kita singkirkan. Jangan coba-coba kita sia-siakan. Kalau kita coba-coba menyingkirkan dan menyia-nyiakannya, kita termakan bujuk rayu iblis yang kontroversi, yang selalu melawan kebenaran, yang selalu meniadakan kebenaran, yang selalu menyia-nyiakan kebenaran. Ingat sifat iblis, ingat siasat iblis, yaitu selalu kontroversi dengan firman Allah, selalu melawan firman Allah, selalu berseberangan dengan firman Allah. Hati-hati Bapak Ibu, kita mesti benar-benar waspada dengan sifat iblis yang sangat kontroversi, yang ingin mencoba untuk menghancurkan firman Allah, tapi dia tidak mampu dan tidak bisa. Makanya kita harus tetap mengandalkan firman Allah, yaitu pedang roh, yang untuk menghancurkan musuh kita, yaitu iblis. Amin, saudara. Hati-hati dengan sifat kontroversi ini. Yang kelima, dengan cara konspirasi. Iblis sangat lihai sekali dengan cara konspirasi. Sifat iblis dengan cara konspirasi. 2 Korintus 11 ayat 12. Demikian sampai 15. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Bapak Ibu lihat, dengan cara menyamar sebagai malaikat terang. Ini sifat iblis yang konspirasi. Dia pandai sekali berkonspirasi. Dia pandai sekali menyembunyikan wajahnya. Dia pandai sekali menyamar Bapak Ibu. Rasul Paulus, dia selalu ingin melawan hal demikian supaya banyak umat Tuhan tidak terkondisikan dipengaruhi oleh banyak rasul palsu. Di tengah-tengah kita banyak sekali rasul-rasul palsu, pendeta-pendeta palsu Bapak Ibu, yang ingin supaya membawa manusia dalam kenajisan, dalam kejahatan, di dalam nilai-nilai ketidakbenaran. Ini iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hati, padahal sesungguhnya mereka adalah binatang buas. Banyak di sekeliling kita orang-orang semacam ini. Kita kalau tidak hati-hati, terlena, kita bahaya Bapak Ibu. Kita lihat lagi surah ke-Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sangat disayangkan jika kita sebagai umat Tuhan tidak mewaspadai nilai kebuasan dari rasul palsu ini, kebuasan dari nabi palsu ini yang menghancurkan banyak umat Tuhan. Kita perlu hati-hati Bapak Ibu. Kita benar-benar perlu waspada akan siasat dan cara si iblis yang licik ini. Dengan cara berkonspirasi, yang menyamar sebagai malaikat terang, yang pura-pura dalam kebenaran, padahal adalah binatang yang buas. Sangat mengerikan Bapak Ibu, apabila kita terjebak dalam kondisi seperti itu. Sebaiknya kita harus tetap waspada. Jangan kita terlena. Jangan kita, saudaraku, tidak menguji sesuatu hal yang kita dengar. Jangan kita tidak waspada terhadap perilaku orang-orang di sekeliling kita. Iya kan saudaraku, bukan berarti kita kondisinya berbuat mencurigai, bukan. Kita waspada, tidak salah Bapak Ibu. Hati-hati, banyak sekali jemaat terjerat oleh nabi-nabi palsu ini, termakan bujuk rayunya sehingga dihantamnya, dihancurkannya Bapak Ibu. Sangat mengerikan. Sehingga saudaraku, nilai ketulusan tanpa kecerdikan adalah berbahaya. Sifat kecerdikan tanpa ketulusan juga berbahaya. Makanya nabi-nabi palsu banyak di sekeliling kita. Itulah utusan iblis yang ingin supaya manusia Kristen itu menjadi hancur pada harinya dan mengalami nilai kekalahan. Jika kita tidak benar-benar waspada, bisa tersesat dan menyesatkan banyak orang Kristen lainnya. Hati-hati Bapak Ibu. Kemudian kita lihat yang keenam, dengan cara konfrontasi. Dengan cara konfrontasi, Matius 12 ayat 43-45. Apabila roh jahat keluar dari manusia,
Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapih, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudaraku, sifat iblis yang keenam adalah dengan cara konfrontasi. Dia mengadakan perlawanan. Kali ini dia bawa temannya Bapak Ibu untuk menguasai keadaan satu ruangan, yaitu dalam diri kita. Tatkala kita sudah melakukan nilai pelepasan, jangan kita lengah. Jangan kita membiarkan tubuh kita ini teratur terapi, tidak terjaga. Sehingga yang setan yang satu keluar tuh bawa 7 teman yang lebih jahat. Makanya bisa dibuktikan sesaat orang itu sudah bertobat dan dia berbuat jahat lagi, dia akan jauh lebih jahat dari sebelum dia bertobat. Itu kebenaran Bapak Ibu. Jadi ini sifat konfrontasi dari si iblis yang ingin menghancurkan manusia sehancur-hancurnya, sekacau-kacaunya. Ya kan, pokoknya sangat jahat sekali sifat iblis ini. Nilai konfrontasi iblis ini jangan dianggap remeh. Makanya seringkali saya menyaksikan Bapak Ibu, orang itu begitu sukacita, telah mengalami kelepasan, dia bersaksi, ya kan, begitu luar biasa Tuhan menolong dia, melepaskan dari si jahat. 5 tahun, 10 tahun kemudian dia lengah, lebih hancur dari sebelumnya. Dan kalau boleh disebut hancur-hancuran. Itu nilai konfrontasi yang dilakukan iblis sebenarnya. Kita lihat lagi Kisah Rasul 5 ayat 1-5. Sifat konfrontasi dari si iblis ini. Kisah Rasul 5 ayat 1. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira yang menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lihat saudaraku, sifat iblis berkonfrontasi. Dia berani berkonfrontasi di depan Rasul Petrus, yang melalui Ananias hatinya dikuasai oleh iblis. Betapa kejamnya iblis itu loh Bapak Ibu. Pada saat dia konfrontasi, dia serang kita, dia kuasai hati kita, dan hati kita penuh kebohongan, penuh rancangan-rancangan kebohongan, penuh dari dusta. Karena bapak dari segala dusta itu adalah iblis. Bagaimana dengan hati Bapak Ibu sekalian? Dengan sifat konfrontasi ini, bagaimana cara melawannya? Yakobus 4 ayat 7 yang tadi saya katakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, maka dia lari dari hadapanmu. Kita perlu sangat hati-hati dengan sifat dan siasat si iblis ini Bapak Ibu. Sebagai penutup, Efesus pasal 6 ayat 10-18. Akhirnya hendaknya kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu.
Kiranya firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia. Kewaspadaan terhadap bahaya latin kita, yaitu musuh kita si iblis, perlu kita selalu waspada di sepanjang umur hidup kita. Ada amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Firman-Mu sudah kami dengar, yang berbicara mengenai siasat dan sifat si iblis, sehingga kami perlu waspada sepanjang umur hidup kami dan tidak menganggap sepi si iblis ini, tidak menganggap remeh si iblis ini yang sangat berbahaya. Tetapi kami apabila mengandalkan Tuhan, kami akan berkemenangan. Kami tetap bersandar kepada nilai kekuatan Tuhan, bukan bersandar kepada pengertian kami sendiri. Sebab pada saat kami bersandar kepada nilai kekuatan Tuhan, kami berkemenangan lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Bapa. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada. Di dalam nama Yesus aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaan-Nya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.